Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah kita belajar mengenai penyimpanan kode CSS kita ya, kita kan sudah belajar mengenai penyimpanan eksternal ya. Nah, kita akan melanjutkan materi kali ini mengenai tentang font style, itu kan. Setelah kita belajar mengenai penyimpanannya, kita akan membuat kodenya. Oke, untuk font style ini yang pertama ada fonts pemilih ya. Fonts pemilih ini untuk mengatur jenis font yang akan kita gunakan gitu kan. Terus yang kedua itu ada font size ya. Font size ini biasanya digunakan untuk mengatur ukuran gitu kan. Untuk mengatur ukuran. Mungkin sudah kebayang ya. Terus ada font weight ya, yang ketiga ini. Font weight ini mengatur ketebalan pada fonts ya. Terus yang keempat ada font varian atau mengubah font menjadi small caps gitu ya. Terus yang kelima ada font style. Dari namanya saja sudah paham ya, untuk mengubah gaya font gitu ya. Terus yang terakhir ada line height. Line height ini biasanya digunakan untuk mengatur tinggi dari tiap-tiap paragraf gitu kan. Nah, setelah kita mengetahui gitu ya jenis-jenis pada font ini, kita akan langsung praktekkan ya. Oke, seperti biasa saya di sini sudah membuat folder latihan ya. Terus di dalamnya ada file CSS dan juga ada latihan 2.html. Nah, kita langsung ke latihan HTML-nya. Kita klik. Di sini saya sudah buat file HTML-nya dengan isinya ya. Kemudian kita run. Nah, tampilannya seperti ini, tidak terjadi apa-apa ya. Oke, untuk ini kan kita sudah menggabungkan ya file CSS kita ya di sini. Kita akan membuat kode CSS kita secara terpisah ya. Sudah tahu caranya kan dari penyimpanan eksternal. Kalau belum paham, kalian boleh balik dulu ke penyimpanan internal gitu ya. Bagi yang sudah, kita langsung aja buat filenya. Di sini ada coba. Misalkan saya akan mengubah dari H1 ya. Selektornya H1. Kita akan mengubah yang pertama ada font family. Oke, kita ubah font digabung dengan font family ya. Misalkan kita buat font family-nya itu serif ya. Serif. Kita save, kembali ke latihan HTML-nya. Kemudian kita run. Nah, untuk serif ini ada ujungnya ya, ujung kakinya nih tuh. Itu disebut dengan sans serif ya, atau serif ya. Kemudian kita balik lagi. Itu sans serif. Kita gabung lagi ya. Kita gabung. Di sini dalamnya masih. Terus ada yang namanya font size ya. Oke, untuk font size itu untuk ukuran ya. Coba kita tulis font size (2), misalkan font size-nya 100. Oke, untuk pixel ini nanti kita akan bahas di materi yang lain ya. Pixel ya. $px titik koma dan save. Jangan lupa di save dulu di CSS-nya. Kemudian kembali ke HTML. Kita run. Ketika kita memberikan font size-nya 100 pixel, maka dia tulisannya akan besar ya.
si H1-nya akan besar gitu. Itu untuk mengatur font size. Kembali lagi ke file CSS-nya. Kita balikin misalkan dan 100 ya, misalkan 50 pixel aja ya. Oke, 50 pixel ya, segini. Jangan lupa titik koma, kemudian kita gabung lagi dengan ada font weight ya. Font weight, coba kita langsung ada font weight. Misalkan kita kasih font weight-nya normal ya. Kan font weight itu ada bold ya. Kalau bold ini kan dia secara defaultnya H1 itu udah bold ya. Kalau misalnya kita ingin H1-nya itu normal, kita beri aja normal. Coba ya kita lihat dulu ya. Kembali ke untuk H1-nya kan kelihatannya bold ya, tebal. Kalau kita mau normal, kita tinggal font weight-nya normal. Kita save, kemudian ke HTML-nya. Nah, maka dia tulisannya akan normal ya, tidak bold ya. Oke, itu untuk font weight. Kemudian kita misalkan font weight-nya mau kasih angka juga bisa ya, ketebalan ya. Oke, saya untuk paragraf aja ya. Untuk ini coba kita paragraf, coba yang paragraf. Kasih font weight ya. Font weight-nya misalkan kita kasih 100 aja ya, tidak pakai pixel. Save. Kembali ke latihan HTML-nya, kita jalankan. Nah, lihat ya, tulisannya itu seperti kayak tidak dicetak tebal ya, itu kan, melainkan seperti ini ya, seperti teks biasa gitu ya, tidak dicetak tebal. Nah, itu untuk ketebalan kan font weight. Misalkan kita juga bisa kasih bold ya, font weight-nya bold. Jangan lupa save dulu, kembali ke HTML-nya, kita jalankan. Nah, paragrafnya berubah menjadi cetak tebal ya, karena di paragrafnya kita beri si paragraf itu bold, format ininya ya, CSS-nya ya, tuh kan bold. Saya hapus ya, saya pindahin di sini, ada font weight bold. Kemudian setelah font weight ada font varial ya, varian ya. Oke, kita akan coba ke font varian, tinggal tulis aja font varian -2, misalkan kasih font varialnya itu normal dulu ya, normal. Save, kita run. Normalnya seperti ini ya. Kemudian kita kasih si font varian ini misalkan small caps ya. Ini kan tulisannya biasa ya, hanya huruf kecil gitu kan, CSS-nya huruf besar semua ya, latihannya ada huruf kecilnya ya. Oke. Kemudian kita kasih di sini font varialnya itu small caps ya. Save, jalannya file HTML-nya, kita run. Nah, tulisannya dicetak huruf besar semua ya. Sama ya, paragraf juga ya, kalau kita kasih small
small cap di paragrafnya. Misalkan paragraf kita kasih small, kasih properti dulu ya, font varian titik 2 small caps ya. Oke, save. Kita kembali ke latihan HTML nya, kita jalankan. Nah, untuk paragrafnya itu huruf besar semua ya, dicetak huruf besar semua gitu ya, karena kita menggunakan small caps jadi paragrafnya. Oke ya, sudah paham font varian. Kemudian kita lanjut, ada namanya font style ya. Font style itu udah tahu ya, gaya penulisan. Coba kita lihat kasih font style tik 2. Misalkan kita kasih font style-nya itu italic ya, italic. Save, kembali ke latihan HTML-nya, kita run. Nah, untuk italic ini dia akan dicetak miring ya, cetaknya miring karena kita menggunakan format CSS-nya itu italic ya. Coba kalau kita coba di paragraf, font style-nya italic ya, font style italic. Save, kembali ke latihan HTML-nya, kita jalankan. Nah, cetak miring juga ya. Oke, sudah. Kemudian ada line height ya. Coba kita line height-nya di sini ya. Setelah titik koma kita tambahkan properti baru, misalkan line height-nya kita kasih normal dulu ya, normal. Save. Nah, ini paragrafnya normal ya. Ketika kita beri properti lain, misalkan line height-nya kita beri misalkan 100 px ya. Coba apa yang terjadi, jangan lupa di save dulu, kembali ke latihan HTML-nya, kita run. Nah, jadi dia tuh paragrafnya itu berjauhan ya, paragraf ini dengan paragraf yang satunya berjauhan gitu turunnya, karena kita beri line height-nya 100. Kalau misalnya kita beri line height-nya itu misalkan 20 pixel ya, kalau kita run, nah seperti ini ya. Misalnya kita beri 80, save, kembali ke file HTML-nya, kita run. Nah, itulah untuk mengatur font pada CSS ya. Mungkin cukup sekian untuk mengenai font ini. Kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf ya.